masih belum bisa mewujudkan untuk dalam tanda petik ya jumlah siswa SMA kan sekitar tadi 9,6 juta, nggak jauh berbeda dengan itu jumlahnya. Apakah sejumlah itu sudah punya karakter yang standar? Ambillah misalnya muslimnya hanya nggak sampai 9,6 lah, katakanlah muslimnya cuma 8 juta. 8 juta yang muslim ini, apakah dia sudah berislam secara kafah? Ini kan problem. Sementara di sisi lain kita ditakut-takuti, muslim yang kafah itu menakutkan. Lagi-lagi sekolah unggulan. Katanya ini solusi pendidikan Indonesia, tapi kok kesannya itu buat sebagian orang aja ini. Ini Bagong ngomong sendiri Pak, nanya sama saya. Ini saya baca berita. Nadanya tuh kayak nada bertanya gitu. Iya, ini katanya mau ada sekolah. Katanya sekolah unggulan Garuda. Yang katanya itu jadi ya solusi untuk pendidikan kita di Indonesia ini, Pak Karni. Gimana nih Pak Karni? Kita menyambut. Oh, ini nanya beneran nih? Ini bertanya. Oh, tadi saya kira tuh sedang merenung gitu loh. Ada pertanyaan retoris. Iya. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Iya. Justru kalau ada pakar itu, saya harus banyak bertanya ini. Kalau gitu saya pulang deh. Gimana nih Pak Karni? Kita sambut baik apa? Gimana Ya, ini? kalau ada gagasan bagus ya masa tidak disambut? Sambut lah. Iya. Disambut, jangan disambit. Sambut. Tinggal dipertanyakan seperti apa. Kan kita butuh penjelasan. Definisinya bagaimana. Yang dimaksud sekolah unggul itu seperti apa. Soalnya hari ini juga ada banyak sekolah yang sudah mengatakan sekolah unggul. Iya. Unggulan provinsi, unggulan daerah. Ini rencananya katanya mau dibuat di daerah mana tadi? Bangka Belitung. Bangka Belitung katanya. Bangka Belitung. Apa relevansinya unggulan di sana dengan menjawab kebutuhan Indonesia? Nah, Kalau dibuat di Bangka Belitung, siswanya siapa? Yang jadi pertanyaan itu Pak Kar. Termasuk apakah ini jadi solusi pendidikan Indonesia? Betul. Persoalannya, Kenapa solusinya jadi bikin sekolah unggulan? nah itu. Ayo jawab sendiri. Gimana Pak Kar nih? Mungkin Pak Kar udah dapat mungkin konsepnya seperti Bocor apa? halus. Bocoran-bocoran gitu ya. Di-spill gitu ya. Iya, gimana Pak Kar? Jadi yang saya tahu sekolah Garuda itu adalah sekolah unggulan yang sedang digagas pemerintah memang untuk mengatasi persoalan pendidikan. Persoalan pendidikan itu kan banyak. Ya, persoalan mutu, maksudnya mutu sekolahnya, otomatis juga akan bicara mutu tentang siswanya. Itu satu persoalan. Siswa kita bermutu enggak? Di level daerah, di level nasional. Mutu ketika kemudian disebut unggul kan dia dikompet dengan pihak lain. Ketika dia diadu dengan pihak lain bagaimana? Jadi kita sering bicara daya saing. Daya saing siswa kita itu seperti apa? Oh rendah, oh tinggi dan sebagainya. Ternyata memang faktanya tidak semuanya tinggi, banyak yang lebih rendah. Tapi ini baru satu persoalan. Kalau disebut sekolah unggulan untuk meningkatkan daya saing, clear. Tapi masalahnya, persoalannya apakah hanya daya saing saja? Kan tidak. Kita kan pernah bahas sebelumnya tentang apa coba? Tentang paradoks. Kan Pak Ageng juga yang nanya sama saya. Kenapa kok ada banyak remaja kita, termasuk remaja kita yang belajar agamanya juga bagus, religius, tapi kok nakal? Ini persoalan bukan? Ini pasti persoalan. Di mana dia dapat pelajaran agama? Kan di sekolah juga. Ada persoalan apa di sekolah sampai anak ini ternyata tidak bisa melakukan apa yang didapatkannya itu di luar sekolah. Itu persoalan kedua. Persoalan ketiga apa coba? Kalau kita himpun itu sekolah-sekolah di Indonesia, ternyata kan ada persoalan infrastruktur. Ada sekolah yang bagus banget, gedungnya tinggi, pakai AC, sarananya audiovisual. Tapi ada juga yang tempatnya sederhana, jendelanya juga jendela yang pakai apa namanya, kawat. Oh iya kawat. Apa namanya? Kawat model begitu dan sebagainya. Kan jauh sekali. Yang satu bangkunya sudah bagus, yang satu bangkunya dari kayu seadanya, bahkan ada yang di lantai, bahkan ada yang rubuh dan sebagainya.
Berarti itu kan juga persoalan. Baru 3 tuh. Itu kalau dideret masih banyak persoalan lain. Nah pertanyaannya dengan semua persoalan tadi itu selesai nggak dengan hanya membuat sekolah unggulan? Ada yang selesai, tapi banyak juga yang tidak selesai. Ini yang jadi pertanyaan, relevansinya Pakar. Apa ini? Betul, harus kita tanyakan. Sebab membuat sekolah unggulan itu berarti bahasanya adalah bahasa kebijakan. Sebagai pendidik kita mesti belajar juga tentang teori kebijakan. Kebijakan itu harus dibangun dengan 3 aspek. 1, dia harus menjawab kebutuhan kekinian. Memang butuh itu enggak hari ini. Iya. Jangan-jangan bukan sekolah unggulan yang kita butuhkan, tapi membuat sekolah yang sudah ada unggul semua. Ini pemerataan. Bukan hanya pemerataan, tapi pemerataan standarisasi. Standarisasi itu penting. Bukan maksudnya jangan-jangan itu harusnya. Oh, jangan. Bukan membuat lagi yang baru, iya. tapi yang sudah ada distandarisasi. Standarisasi kan? Benar kan? Ini salah satu kebijakan. Kemudian yang kedua, memang menjawab tantangan masa depan. Tantangan masa depan itu daya saing nanti secara global memang luar biasa. Kita punya global apa namanya itu competitiveness index. Kita belum bagus-bagus amat kita ini. Iya. Kalau tidak salah masih ranking 40-an. Berarti kan belum nomor 1 peringkat compete kita, peringkat apa indeks kompeten apa? Tadi saya bilang apa? Jadi lupa. Diadu dengan yang lain itu kita masih rendah. Berarti kalau tantangannya itu, maka kita harus membuat bagaimana daya saing itu ada di setiap siswa Indonesia. Berarti bukan lagi bicara tentang standarisasi yang pertama tadi, tapi bagaimana meningkatkan daya saing. Apakah hanya dengan kepada siswa yang akan masuk di sekolah unggulan Garuda saja yang kita naikkan daya saingnya? Kan tidak. Kan kita sedang bicara tentang hak mendapatkan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahu nggak jumlah siswa SMA di Indonesia ada berapa? Berapa Pak? Ayo, data terakhir itu menyebut hampir sekitar 9,6 juta siswa. Dan sekolahnya sudah ada 27.000 sekolah. Itu banyak berarti? Memang sudah banyak. Artinya persoalannya apa? 27.000 persoalan yang ada di 27.000 ini lalu diselesaikan dengan mendirikan sekolah baru yang cuma 4 misalnya di 4 daerah. Kan harus kita pertanyakan. Ini kebijakan nih. Karena untuk menjawab kebutuhan kekinian dan kebutuhan jangka panjang masa depan, maka kita juga punya keterbatasan sumber daya. Salah satunya uang. Karena itu kita harus membuat skala prioritas. Nah pertanyaannya, apakah membuat sekolah unggulan Garuda itu memang jadi skala prioritas? Atau jangan-jangan skala prioritasnya bukan itu, tapi tadi standarisasi. Atau lebih dasar lagi standarisasi mutu untuk meningkatkan daya saing. Tapi lebih mendasar lagi, bukan itu lagi. Bagaimana dengan akhlaknya anak-anak? Nah, dia punya akhlak, punya daya saing luar biasa, tapi attitude-nya bermasalah. Dia sombong. Islam itu semakin tinggi, makin tawadu. Dia semakin pintar, malah semakin tidak karu-karuan. Dia menjitak orang tuanya, dia memukul gurunya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini nih. Jadi para guru harus paham ini nih, dan para pengambil keputusan harus paham ini. Jadi para pengambil keputusan pembuat sekolah unggulan Garuda itu harus paham juga tentang ini. Benar nggak itu? Iya. Atau bukan benar? Tepat nggak itu? Tadi kan bisa dikatakan kan ini bagian dari solusi untuk pendidikan nasional kita, sekolah Garuda ini. Kalau menurut pakar, kalau berkaitan dengan pendidikan nasional ini, masalah utamanya apa, pakar? Saya masih hakul yakin. Kenapa saya sebut hakul yakin? Karena banyak data betul yang saya baca. Dan banyak hal yang kita rasakan itu memang persoalan kita memang persoalan karakter. Kita masih belum bisa mewujudkan untuk dalam tanda petik ya jumlah siswa SMA kan sekitar tadi 9,6 juta. Nggak jauh berbeda dengan itu jumlahnya. Apakah sejumlah itu sudah punya karakter yang standar? Ambillah misalnya muslimnya hanya nggak sampai 9,6 lah. Katakanlah muslimnya cuma 8 juta. 8 juta yang muslim ini apakah dia sudah berislam secara kafah? Ini kan problem. Sementara di sisi lain kita ditakut-takuti muslim yang kafah itu menakutkan.
Padahal kalau dia muslimnya kafah, kan harusnya makin senang. Muslim yang kafah tidak akan menimbulkan persoalan. Justru dia itu malah terpacu berprestasi. Kenapa? Karena dorongan prestasi ada pada Islam. Coba sekarang siswa pelaku minuman keras yang paling banyak siapa? Siswa yang melakukan pacaran bebas sampai kemudian gaul bebas sampai kemudian bunuh diri dan seterusnya yang paling banyak siapa? Siapa? Banyak muslim. Tapi bayangkan kalau siswa muslim itu ternyata mempelajari Islam secara kafah, komprehensif. Dia akan tahu, oh ternyata tidak boleh minum keras, oh ternyata tidak boleh pacaran bebas, oh tidak boleh terus. Dia akan waspada betul. Sebaliknya Islam malah menyuruh prestasi. Maka wajar misalnya Muhammad Al-Fatih itu contoh remaja berprestasi kita kalau pakai bahasa sekarang itu tidak melakukan pacaran, tidak melakukan hal-hal yang maksiat, tapi dia justru prestasinya apa? Menaklukkan Konstantinopel. Penaklukan itu kan bukan sekedar menaklukkan, tapi membuat negara yang lebih besar lagi. Pikirannya sudah luar biasa. Jadi problemnya saya kira bukan kalau sekolah unggulan Garuda mau disebut menyelesaikan salah satu problem, mungkin hanya salah satu problem, tapi tidak menjawab problem mendasarnya. Kalau kaitannya dengan infrastruktur, kemudian juga kalau kita melihat kualitas guru, gitu ya, kemudian juga berkaitan dengan kurikulum yang diterapkan, itu ada hubungannya nggak dengan apa yang seharusnya menjadi? Sangat ada. Makanya kalau pakai pendekatan kebijakan ilmu kebijakan publik itu mestinya setelah berpikir apa kebutuhan kekinian dan apa kebutuhan masa depan, lalu karena keterbatasan sumber daya, maka pengambil keputusan mestinya bisa membuat semacam skala prioritas. Itu kan daftar persoalan. Kita terbatas, sumber daya uang itu juga tidak banyak. Kita kan digerogoti utang luar negeri yang luar biasa. Karena uangnya terbatas, nah sementara ada persoalan ini itu dan sebagainya, kita bisa buat skala prioritas. Mana yang paling mendasari semua itu? Cara kita menentukan prioritasnya itu, Pakar. Orang-orang ini yang ada di pemerintahan itu sebenarnya paham teknik pengambilan keputusan. Saya juga belajar, misalnya ada yang disebut dengan AHP, Analytical Hierarchy Process. Itu dengan membandingkan tingkat kepentingan, kita jadi tahu mana yang mendesak gitu. Nah, kita jadi tahu mana yang lebih penting, mana yang mendesak dan sebagainya. Oh, ternyata yang paling mendesak paling pertama karena berpengaruh pada semuanya itu adalah gurunya. Misalnya, berarti konsentrasi pertama adalah membidik gurunya. Karena sejelek apapun infrastrukturnya, kurikulum, audiovisual nggak ada, tapi kalau gurunya bagus, cakep. Bunga mati. Gurunya bagus, cakep itu pasti. Sekarang ada lagi, Pakar. Ubur-ubur ikan lele. Saya lagi nggak makan. Nah, gurunya harus cakep, Le. Jadi sebenarnya kita banyak alat bantu metodologi penelitian. Bukan tidak tahu, pasti tahu. Karena orang-orang pintar semua. Tapi dengan begitu mestinya kita jadi tahu. Oh, berarti gurunya dulu. Kalau begitu ditembak gurunya ini. Skala pertama adalah guru. Setelah gurunya semua terstandarisasi kemampuannya, tapi kan mahal. Justru ini harus diambil karena setelah kita tidak punya fasilitas, setelah kita kekurangan macam-macam, tapi kalau gurunya bagus, ini sudah poin luar biasa untuk membantu anak-anak kita. Satu. Kemudian yang kedua itu kebutuhan standar fasilitas belajar. Gedungnya ada, tapi nggak ada AC-nya. Perlu pakai AC nggak? Nggak usah. Oke, kalau nggak perlu AC, pakai apa? Supaya ini nyaman. Karena belajar harus nyaman. Betul. Belajar berkeringat, kepanasan, bisa dibayangkan masuk apa enggak itu materi pelajaran. Oh, berarti standarisasi tempatnya, gedungnya. Bahkan tempat yang tertutup malah tidak sehat. Ya harus ada sinar dan sebagainya. Nah, itu kan butuh keahlian. Jadi kalau diurutan begitu, sebenarnya pertama-tama ingin disebutkan bahwa semuanya punya relasi, semuanya berkontribusi. Tapi karena kita punya keterbatasan sumber daya, terutama dana,
Nah, kita harus buat skala prioritas itu. Metode pengambilan keputusan juga ada. Misalnya saya biasa mengambil dengan AHP misalnya. Saya kira pemirsa yang punya kemampuan pengambilan keputusan tahu itu AHP. Nah dengan itu kita bisa tahu skala prioritas itu. Kalau itu kemudian dilakukan, pasti bisa terjawab itu. Sekolah unggulan Garuda itu nomor berapa? Saya kira bukan nomor 1. Karena pasti akan dikalahkan kepentingannya oleh guru, akan dikalahkan kepentingannya oleh standarisasi tempat, akan dikalahkan kepentingannya oleh pemerataan aksesibilitas. Sekolahnya bagus, tempatnya memadai, tapi kapasitas kan sedikit. Jumlah siswa berapa? 100. Tapi sekolah hanya bisa menampung 10. Kan nggak bisa juga. Berarti kan ada pemerataan aksesibilitas. Baru sekolah unggulan Garuda. Ditambah lagi ada fenomena sekolah unggulan sudah banyak. Kan sebenarnya tinggal dilakukan penilaian. Sudah sampai mana unggulan ini? Unggulan apanya gitu? Unggul apa itu? Unggul itu kan ketika dikompet dengan pihak lain. Jadi sebenarnya perlu yang tadi pakar katakan itu standarisasi itu yang seharusnya kan, yang harusnya pemerintah itu fokus. Betul. Beberapa orang alergi dengan kata standarisasi. Kalau standarisasi itu sebagaimana dengan kebutuhan lokal. Sebenarnya kebutuhan lokal itu juga masuk standarisasi. Salah satu poin standarisasi adalah memenuhi kebutuhan lokal. Kan bisa distandarisasi. Tapi maksud standarisasi itu adalah standarisasi tentang kemampuan, standarisasi tentang kelayakan, kelayakan minimum misalnya. Kemudian standarisasi tentang kemampuan lokal, kemampuan berbasis lokal. Apa contohnya misalnya? Kalau kita keluar negeri misalnya, itu mereka melihat bahwa Indonesia itu ada seninya. Nah, pertanyaannya seni yang mana yang bisa kita tampilkan? Tidak semua seni bisa kita tampilkan, karena ada juga seni yang melanggar syariat misalnya. Nah, jadi memang balik-balik itu kalau pakai pendekatan Islam jadi enak. Oh, berarti yang bisa ditampilkan itu adalah seni yang tidak melanggar syariat. Apa seni yang tidak melanggar syariat? Tidak campur baur, dan seterusnya. Itu kita praktekkan di sekolah saya. Kita tetap bisa menimbulkan seni di luar negeri. Angklung misalnya. Tapi angklung pun misalnya ini angklung tim Ikhwan, angklung tim Ahwat. Kita tidak campur Ikhwan dengan Ahwat. Kalaupun dicampur lagunya, posisi duduknya tetap terpisah. Nah, misalnya gitu. Pemisahannya ini kan menyangkut karakter, sikap, pola pikir dan pola sikap kita. Nah, standarisasi seperti ini harus kita lakukan. Kalau tadi terkait dengan sekolah unggulan sendiri ya, bagaimana menurut pakar? Itu kalau misalnya dijadikan sebagai role modelnya gitu. Nah, gimana tuh? Islam itu luar biasa. Mau kita membahas dari sudut pandang apapun, kita nggak pernah beres. Karena banyak betul yang bisa kita ambil. Salah satunya apa? Role model. Rasul itu kan role model. Agama yang memberikan contoh. Jadi kita tidak mengawang-awang ketika melakukannya. Sholat, gimana sih sholat? Rasul mencontohkan. Zakat, bagaimana zakat? Rasul mencontohkan. Mendidik, bagaimana sih mendidik? Rasul mencontohkan mendidik sahabat. Berarti memang betul ada role model. Bahasa lainnya teladan. Nah, kita bisa membuat misalnya yang paling bagus bukan sekolah unggulan dalam arti global luas begitu. Tapi setiap daerah dengan asesmen kita bisa tunjuk sekolah unggulan di masing-masing daerah. Untuk apa? Pernah dengar peer mentor? Mentor sebaya. Nah, kita bisa sebut sekolah sebaya. Jadi sekolah unggulan daerah itu dia harus menjadi sekolah unggulan bagi sekolah-sekolah lainnya. Bukan dalam arti berkompetisi dengan sekolah lain, tapi dia menjadi contoh bagi sekolah lain. Sama-sama berkembang. Sama-sama berkembang. Jadi tidak unggul sendirian. Di sekolah saya itu ada program. Gubernur Jawa Barat terakhir menyatakan melarang tuh. Waduh, padahal tidak boleh di Kebiahuya juga dilarang. Study tour itu jangan dilarang semuanya, tapi kembalikan kepada esensi study tournya dan bagaimana caranya. Nah, kita ada program luar negeri.
dengan fundraising sendiri. Ketika saya bicara dengan Bapeda tertarik. Bahkan saya diminta untuk mengajukan proposal itu kepada Bapeda. Nah, lalu saya sampaikan, ini bukan hak cipta. Oh ya. Nah, jangan sampai kita terjebak pada istilah hak cipta. Jangan melampaui kami. Nggak begitu juga. Tapi Islam itu mengajarkan bahwa kalau kita merasa ini bagus, maka sebarkan kepada sekolah lain. Menjadi syiar. Jadi dakwah. Dan sekolah lain juga maju. Nah itu contoh ya. Ini bukan apa-apa, tapi itu contoh kita sampaikan. Kami malah senang ini bisa diadopsi oleh sekolah-sekolah lain. Nah, saya kira yang paling tepat itu bukan sekolah unggulan membuat baru, tapi kita bisa asesmen di daerah-daerah itu mana yang bisa sekolah itu menjadi sekolah rujukan sekolah-sekolah yang lain, jadi maju bersama. Iya. Kalau saya menjadi khawatir dengan kesenjangan. Kesenjangan itu ya banyak misalnya siswa-siswa yang sekolah di sekolah unggulan, sedangkan sekolah-sekolah yang di pelosok, nah mereka malah tidak tertangani. Sedangkan pemerintah malah terlalu memproyeksikan kepada ini. Karena di sekolah, di desa-desa itu, daerah-daerah itu, masih ada sekolah yang gurunya nggak ada. Siswanya udah semangat belajar, sampai sekolah gurunya nggak ada. Betul. Kan itu jadi sedih. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa ada persoalan, dicek persoalannya, lalu dibuat skala prioritas persoalan. Jangan-jangan kita memang ada persoalan di standarisasi pemerataan standar ya kuantitas sekolah atau kualifikasi bangunan sekolah dan sebagainya. Ini yang harus dipertimbangkan juga, sebab kalau tidak nanti tadi akan menjadi persoalan ketika kita memunculkan gagasan tadi itu ternyata tidak menyelesaikan persoalan. Yang lebih dahsyat lagi sebenarnya, mau di desa mau di kota, ketika semua perangkat pemangku kepentingan pendidikan khususnya guru memahami bahwa kalau anak sudah balik, maka dia harus mandiri, maka pola pembelajaran itu semua harus larinya ke situ. Kalau dia sudah balik, maka dia harus dewasa. Kalau dia sudah dewasa, maka dia sudah harus taat dengan penuh kesadaran sendiri dengan semua potensi yang dia miliki. Nah, pembelajaran apa yang bisa dicocokkan ke sini? Berarti anak ini sudah didorong untuk mandiri, melakukan semua sendiri, dan tidak bisa lagi meminta bantuan penuh kepada orang tuanya. Kalau standar ini saja ya, ini kan sederhana sekali ya. Ini saja dilakukan di semua daerah, itu hasilnya pasti luar biasa. Kenapa ada fenomena anak mama, anak papa? Ternyata ini ada kasus cukup banyak. Saya pikir kasus, tapi ternyata banyak. Ada orang anak-anak mama dan anak papa, ini istilah ya. Kan saya juga ditanya, memang kalau bukan anak papa, anak siapa? Anak tetangga. Bukan itu maksudnya. Anak manja lah gitu ya. Ini dititip ke sekolah unggulan. Apa yang terjadi? Ketika dia kemanjaannya tidak lepas, sementara standar di sini dibutuhkan untuk bisa mandiri dan sebagainya, maka yang terjadi benturan pasti. Kalau jadi benturan, maka jadi persoalan. Ketika dia tidak mau untuk diinikan di sini dan sebagainya, dilakukan terapi dan sebagainya, ya sudah, dia akan jadi beban buat sekolah ini. Tapi ketika dia anak siapa saja, anak pejabat atau anak rakyat atau anak siapa, anak masyarakat yang bukan pejabat, kalau dia itu sekolah, dia disadarkan sudah balik, maka ini pasti akan menjadi daya dorong yang luar biasa. Standarisasi akan mudah, karena udah balik. Kalau sudah balik kan semua standar, standar tentang baliknya. Nah, pemerintah mestinya mikirnya sampai sana. Oh, kalau dia balik harusnya dia mandiri. Tidak boleh lagi ada kejadian-kejadian yang menunjukkan dia tidak balik. Jadi pertama-tama kita akan mengatasi kesenjangan karakter. Karena balik itu kan sudah bicara tentang karakter. Pola pikirnya, pola sikapnya. Oke, pakar. Jadi masih mau sekolah unggulan? Gimana pemirsa, masih mau? Nah, sekarang pakar. Tanya saya. Apa tuh? Saya mau. Mau. Artinya semua sekolah harus unggul. Itu maksudnya. Harus terstandar. Keunggulannya harus distandarisasi. Ingat, kita punya kurang lebih sekitar 9,6 juta siswa SMA.
Dan berdasarkan survei saya, dulu kita pernah podcast, 8 juta, dari kalau dibulatkan di 10 juta, 8 juta dari 10 juta siswa kita tidak tahu untuk apa dia sekolah. Standarisasi macam apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi 8 juta siswa yang tidak tahu untuk apa dia sekolah? Karena itu parah sekali. Gimana mau unggul dia? Sekolah aja dia nggak tahu kok. Yang terjadi apa? Akhirnya tawuran, ini, itu, dan sebagainya. Jadi sekolah unggulan itu kalau kita redefinisi adalah sekolah yang terstandarisasi sedemikian rupa. Kalau saya ini harusnya berdasarkan syariat Islam. Artinya kalau di SMA harus berdasarkan pada sosok anak yang sudah berumur di atas 15 tahun. Kalau dia 15 tahun maka dia harus taat dengan penuh kesadaran sendiri, secara mandiri dengan semua potensi yang dimiliki. Di situ ada kesadaran sendiri, berarti ada pemahaman. Di situ ada kemandirian, berarti ada skill yang harus dia dapatkan. Dan di situ ada yang terakhir, dengan semua potensi yang dimiliki, berarti harus dilejitkan semua potensinya. Bisa dibayangkan kalau dilakukan secara serentak, terstandar nasional, maka kita akan punya sumber daya manusia 9,6 juta siswa yang luar biasa. Cocok itu dengan generasi emas. Indonesia emas itu akan jadi emas. Tapi kalau ini nggak diselesaikan jadi cemas gitu. Jadi cemas kita. Oke Pakar, terakhir nih untuk pesan untuk para pemangku. Tadi bukan pesan itu. Tadi belum pesan itu. Ini lebih spesifik. Lebih spesifik. Untuk para pemangku kebijakan ini terkait dengan hal ini gimana Pak? Saya membaca ini menteri yang baru itu selalu mengatakan bahwa deep learning, ya, selalu mengatakan tentang critical thinking. Bahkan abad 21 itu sudah dikatakan sebagai abad kolaborasi, abad critical thinking dan seterusnya. Kalau begitu mari kita praktekkan critical thinking itu. Kita harus berpikir kalau ada persoalan itu apa akar masalahnya. Itu. Jadi yang mudah sekali itu adalah apakah setiap gagasan yang akan disampaikan itu, gagasan yang akan dibuat itu memang menjawab persoalan utamanya. Jangan sampai kita sudah keluar tenaga, kita sudah keluar pikiran, kita sudah keluar dana yang tidak murah. Kan itu tidak murah dengan membuat seperti itu. Ternyata kita tidak memenuhi persoalan, tidak menyelesaikan persoalan. Muspro. Jadi saran saya kita harus kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita itu anak-anak SMA sudah balik, maka pelajaran macam apa yang tepat untuk anak yang sudah balik? Dan itu sejalan dengan undang-undang. Iman dan takwa dulu, secara mandiri dengan penuh kesadaran sendiri, dengan semua potensi yang dimiliki. Maka di situ harus ada pendekatan sakofa Islam. Kalau perspektif Islam harus ada pendekatan sahsia Islam, kepribadian Islam, dan harus ada ilmu kehidupan. Bunga Mawar, Bunga Melati. Bunga Mawar, Bunga Melati bukan sekolah unggulan yang kita cari, tapi sekolah yang bisa membuat anak hebat secara Islami. Dihubung-hubungkan ini. Itu mikir nyambungnya kemana? Oke Pakar, terima kasih. Nih, luar biasa nih. Mudah-mudahan semakin membuka mata dari realita pendidikan kita saat ini. Betul, sepulang mengajar itu jangan tidur. Tapi harus berpikir kembali. Harus membuka mata. Membuka mata kembali supaya besok ketika mengajar lebih dahsyat lagi. Cakep. Gitu. Baik, mudah-mudahan kita ngobrol-ngobrol di sini menjadi inspirasi untuk yang lain ya. Amin. Ya. Dan juga mudah-mudahan para pemirsa ya selalu setia menonton Sepulang Mengajar. Dan jangan lupa di-share. Ya, di komen dan di subscribe. Ya, mudah-mudahan menjadi amal untuk kita semua. Terima kasih.